Tuh karena Valentine jadi harus couple juga nih. Couple juga turun ya. Oke. Tapi kita lihat bakal menuju ke game yang ketiga. Antara Evo Saigon versus Koko Esport di MDL kali di season kelima. Panzer bakal head to head dengan seorang Ray. Damage-nya udah lumayan sakit, tapi buat kalian semua, menurut kalian siapa yang akan mendapatkan game ketiga ini? Tulis di kolom komentar dan tag idola kalian. Let's go! Let's go, benar banget. Dan ini dia adalah pasangan Valentine kita, Ray dan juga Vel di bagian mid lane. Kita lihat Panzer dan juga Cloakon udah mulai turun ya. Udah mulai menginvasi. Oke, dan ini dia fun fact-nya dikabarkan dari Koko Esport merupakan pecahan gabungan dari tim Pulse dan juga Victim. Tapi sebelum itu kita bakal lihat akan dipanggil begitu saja. Combo bucin. Combo bucin. Diselamatkan Choji. Ini emang combo ini keluar untuk Valentine kali ya. Orang-orang kayak kamu ini emoji. Nah, kok jadi ya. Karena kan lu kan nggak bisa spend time sama pacar lo Valentine. Tapi gue bisa spend time sama viewers gue. Viewers kita lah gitu dong. Gitu. Kan? Safety itu kayak gitu ya. Tapi safety can be? Nggak mau ikutan gue. Tapi balik lagi pada game. Dimana ini unik banget dengan ada Carmilla. So berarti dari nomor kamera seperti ini bakal ada, bisa dibilang ya apa ya, arus listrik yang nyamber lah. Arus listrik yang nyamber dari Carmilla. Tapi yang jadi problem adalah untuk landing early-nya di tangan Ruby. Balik lagi lawan Clean loh ini. Yang dimana mungkin memang Clean gak perlu damage banyak-banyak. Bukan gak perlu, tapi memang tidak ada damage terlalu besar juga di arah early game. Tapi yang jadi problem adalah mau damage yang gak besar ataupun besar, Ruby susah untuk menjangkaunya. Betul. Nggak bisa dijangkau oleh seorang Ruby. Betul. Bisa sih bisa, tapi bakal membutuhkan sekali yang namanya flicker. Berarti entah itu maju ke depan terus langsung flicker ke arah turret biar supaya dari seorang Clean yang kena dan bisa di turret, atau mungkin ya nggak mungkin juga sih kalau misalkan flicker itu benar-benar yang diandalkan banget karena balik lagi 2 menit sekali flicker bisa digunakan. Tapi seperti kita sudah langsung aja balik lagi ke dalam in game ya Bang Uji. Alright, kita bakal back to the game. Dimana kali ini dari Cloakon bakal coba diganggu pergerakannya. Bad Impact sayang sekali tidak kena. Damage-nya juga ya saya di early game lah ya. Tamparannya itu masih tipis-tipis saja. Geli-geli aja. Geli-geli tipis saja. Masih cari stack. Tapi ternyata di depan sana ada Panzer yang siap untuk menahan semua bad impact yang dimiliki dari seorang Vel. Meanwhile, di arah bottom sepertinya Sinting berada di posisi yang kurang cukup baik ya. Dia berada terus di freeze abis-abisan sama seorang Cakim. Ya ini yang benar kita tadi bahas ya. Susah banget untuk Ruby head to head dengan Cakim. Mungkin salah satu kompensasinya adalah Koko harus meyakinkan kalau mereka bisa menang mid dan juga atasnya. Cuman itu juga bukan hal yang mudah. Turtle menit yang pertama sudah spawn. Kita lihat saja rotasi dari Aulus sudah mulai bergerak. Dan Retribution is ready. Kita lihat saja dari segi eksekusinya. Tapi dia lebih memaksa untuk melakukan team fight nampaknya. Dia melihat ada Turtle yang dicolek-colek. Poisi juga is coming. Tapi dari FEL nggak mau terlalu terburu-buru. Memilih untuk menarik mundur ke arah Turtle-nya. Pura-pura naga. Kali ini bakal coba dihajar di luar pit Turtle. Dan ini harusnya di tangan dari seorang EVOS1. Karena lihat terlalu jauh perbandingan di mana tim Koko Esport nggak bisa mendekat. Bahkan mereka di zona yang berbeda. Iya benar banget. Jadi sebenarnya cukup nyaman ya untuk mengambil Turtle yang pertama kali ini. Kita lihat belum ada commit fight. Kedua tim bermain cukup pasif dari bagian atas, bagian tengah dan juga bawah. Ini kira-kira apa ya yang kira-kira terjadi di sini Choji? Sebenarnya untuk di early seperti ini sih masih damai banget dari 12 tim ya. Dan bahkan darah pertama pun masih belum keluar, tapi sudah mulai ada inisiasi nih kan. Oke, kita lihat Nyong-Nyong berhasil dikeluarkan. Oh my god, permainan Walls tanpa perspot didapatkan sini. Top point with flicker. Membuat Sinting kali ini ternyata harus dibalikan keadaan one last city. Tidak Cakim. Terlalu terburu-buru. Dipasangkan kembali Ray. Itulah Birai membunuhmu. Dimana para pemain dari tim Koko Esport akhirnya dia bisa mendapatkan poin juga. Pertukaran yang tidak adil menurutku. Nggak adil itu. Benar. Nggak tepat. Kurang adil. Tapi ya akhirnya first blood 1-1 di bagian atas kali ini. Poisi melawan Pendragon. One is ready to cover Pendragon. Kali ini Poisi menggunakan Black Dragon Form mengincar ke arah One. Kamu mau kabur kemana? Lifesteal pasif benar-benar mengganggu. Tetapi untuk saat ini Poisi masih belum mau commit untuk
melakukan team fight. Bertahan atas Pendragon. Lihat di arah bottom lane. Nomenon Blast dibuka kembali. Tapi nampaknya kali ini FPL masih bisa kabur di arah rumput. Itulah kenapa satu buah Lolita sangat dipentingkan di dalam team fight. Tapi untungnya mereka punya Carmilla. Mereka juga bisa melakukan sedikit penghentian terhadap Nomenon Blast yang dimiliki dari seorang Panzer. Cuma problemnya adalah tidak ada yang bisa menahan damage yang diberikan oleh seorang Cakim. Cakim di menit yang 4 dia udah punya Endless Battle, bro. Gila, udah ada true damage. Dan kita lihat aja nih, karena Clint udah memegang Endless Battle. Sekarang dia tinggal ngincer gold shieldnya sih kayaknya. Dengan GB-GB-nya Lolita itu sangat-sangat possible. Di bagian atas kedua XP lane cutting bagian bawah kita lihat Sinting menerima damage. Sinting masih bisa kabur untuk sekarang. Tetapi oh my god OG apa yang terjadi? Nomenon Blast berhasil mendapatkan 2. Lihat yang overturnnya tapi terlalu terlambat. Wan datangkah kali ini dan ternyata lihat dibalaskan. Double kill harusnya didapatin oleh seorang Wan di depan sana. Lagi for triple kill. Udah mulai masuk duluan dari seorang Cloudcon. Sinting di depan sana bersama dengan seorang Panzer dan this is it. Wan datang dan mengamuk. Triple kill didapatkan dengan instan di bottom lane. Menit kelima langsung triple kill One. Benar-benar menunjukkan taringnya di game kali ketiga. Game ketiga kali ini benar-benar nggak main-main. Dan lihat Koko langsung tertinggal 3000 dalam ekonomi. Turtle pun up kali ini. Langsung aja lihat replaynya. Iya, ini balik lagi seperti tadi Bang Oji bilang bahwa sekarang untuk jungler di arah paket itu memang masih sakit sekali. Apalagi seperti Coji bilang juga bahwa di arah early game ya dengan ada Gemstones membuat dia akan bisa melakukan damage semaksimal mungkin kepada lawannya. Apalagi dengan knockout strike yang kalau misalkan udah Gemstones langsung kena knock up. Udah di Nomenon Blast, udah tinggal bersih-bersih doang itu Paku itunya. Nyapu tadi dia. Tadi benar-benar nyapu sampai bersih, sampai triple kill. Tapi lihat Pendragon harus respect, lihat damage yang diberikan dari seorang Pel. Ditampar-tampar berasa juga kata Pendragon ya. Harus benar-benar respect apa yang dimiliki dari seorang Pendragon. Tapi lihat di arah bottom lane Sinting ingin overturn dari Cloudcon, nggak berhasil mendapatkan seorang Sinting, masih bertahan. Tapi One is coming menuju ke arah seorang Sinting, mencoba dikatingkan. Nomenon Blast setelah dikeluarkan, tapi ternyata pilihan utama dari seorang FPL. Dia gak peduli apapun yang terjadi, berada di garis depan. Bukan Sinting lah pilihan utama, tapi ternyata main course-nya terhadap FPL, jungler dari tim Koko Esport. Harus hilang kedua kalinya di Land of Dawn. Dan ini bukan berita yang baik karena Koko mereka behind, semakin tertinggal. Lihat Pendragonnya sudah switching lane. Ini Pendragonnya harus berhati-hati, terutama harus diperhatikan. One langsung Malefic Roar. Gue udah bilang sama Choji tadi, sempat ngobrol sama Choji. Kenapa? Gue lebih suka itemnya bukan Hunter Strike tapi Malefic. Tapi gue gak tahu One bikin Hunter Strike dulu apa enggak. Tahu gue abis War X Malefic. Langsung Malefic ya. Bocor itu, boncos banget Pak, bener. Beda ya penetration dari War. Dar, lihat. Sakit Gila. sekali. Pak, produser boleh item dikit Pak, bentar Pak. Abis ini mau lihat ya Pak ya. Biar kita belajar belajar juga untuk adik-adik di rumah. Oh, langsung item kedua. Oke, betul sekali dari Bang Oji ya. Ternyata item kedua langsung menuju ke arah Malefic Roar. Kenapa gue sebenarnya lebih oke sama Hunter Strike? Karena balik lagi untuk di awal-awal Hunter Strike itu kan punya penetration yang fix untuk amountnya berapa ya. Pertimbangannya lebih murah juga nggak sih? Pertama dari Hunter Strike itu silakan ada team fight. Oke, tapi ternyata di sini One yang tertangkap 1 versus 5 bukan hal yang baik. Shutdown telah didapatkan. One nama dari Pontini. Dan kalau bisa kita bilang dari para pemain dari tim Koko Esport, mereka benar-benar berhasil mendapatkan One dengan harga yang cukup mahal, Coji. Gila, dapetin One shutdown loh, bro. Ya, tapi balik lagi sih dengan perbedaan net plus sekitar 2000 ini dari Koko Esport sepertinya sudah mulai mendapatkan momentumnya dengan secara baik sekali. Apalagi dengan adanya One ini bisa dilihat lagi level 11 sementara dari Evil udah baru level 9 itu ya. Berarti berbeda 2 level. So, kalau misalkan One sampai tumbang lagi ini baru bakal ada shifting yang lumayan besar. Oke, Retribution berhasil diamankan tapi Nomenon Blast menuju ke arah belakang. Blade dengan transform 1, Ranus sudah hilang. One is coming menuju ke arah belakang. Flicker masih bisa menyelamatkan hadir seorang One. I'm offended. Damage terlalu sakit dari seorang Betty Pack. Tapi Panzer pun gak bisa bertahan lebih dalam lagi. Charles langsung menghindari pergerakan dari seorang Poisi. Kehilangan Ray bersama dengan seorang Pendragon bukan hal yang cukup baik untuk kedua belah tim. Tapi dari segi team fight ini masih dimenangkan oleh tim Koko Esport. Iya, untuk tim fight terakhir tadi Koko Esport sedikit memenangkan trade, tetapi balik lagi dari segi ekonomi mereka mulai mengejar memang. Jadi EVOS harus berhati-hati semenjak EVOS One di take down, di shutdown. Ini benar-benar ritme dari EVOS dihentikan begitu saja. Kita lihat akankah ada yang namanya inisiasi lagi karena Ray di sini harus berhati-hati.
sakit banget dari seorang One untuk saat ini. One masih bisa survive, masih bisa mundur ke belakang dan bahkan di bagian belakang Neon 19 yang connect dan bahkan Kaguraya dan Yin yang overturn berhasil mendapatkan double kill, fail dan juga Ray harus hilang. Poisi mengincar ke arah Cloakun. Poisi dengan Black Dragon formnya masih belum bisa mendapatkan satu member. Romer tuker 2 member. EVOS menggunakan trade. Wow, trade yang mahal Vela ini. Tapi ini menit yang ke-9, Vela aja udah mulai sakit. Tapi lihat, One hampir saja menangkap pergerakan dari Poisi. Tapi terlalu sedikit, terlambat dikit aja. Tipis banget. Kalau misalnya lebih cepat lagi, mungkin ada dash ya kan, warna merah. Mungkin itu Poisi tertangkap kalau menurut aku. Setuju. Dan untuk saat ini reset lagi kedua tim. 3000 ekonomi, 20 detik Lord yang pertama. Kira-kira apa yang dilakukan kedua tim kira-kira Cucu? Kalau dari EVOS Icon sepertinya dari tim fightnya harus bisa lebih memaksimalkan lagi kekuatan dari Nomi 16 dan juga Yin yang overturn. Karena dua combo itu bakal enak banget sih kalau misalnya kena kepada Koko Esports. So permainannya harus bisa ke arah ganking bersembunyi dalam bush. Sementara kalau misalnya kita dari Koko Esports, permainannya ini bisa diinisiasikan ataupun dikepalakan oleh seorang Yuzong dengan Black Dagger formnya diikuti dengan Sinting di area belakang untuk bisa memaksimalkan Garpu yang bisa dikeluarkan oleh seorang Sicilian. Dan bahkan Evilnya pun masih bisa berkontribusi dengan Power of Wax. Mereka harus respect sama Cecilian ya. Iya, itu Gak dia. tahu kenapa ya. Dia tadi Cecilnya mulu. Athena sih harus dibuat dari sekarang. Cecilnya mulu yang dia tadi bersinar kalau menurut gue pribadi ya. Benar. Damage-nya itu besar banget dari Vel ini sendiri. Dan gimana caranya Cloakun ini bisa ngasih payungnya ke belakang. Dia ngeburst dari seorang Vel. At least flickernya kepake. Benar. Dia gak bisa ikut team fight. Sekarat dia harus pulang. Ya. Minimal win condition yang dia butuhkan untuk saat ini. Benar, harus tahu nih posisi si Vel ini. Dan itu juga bukan hal yang Mudah. mudah banget. Tapi kita lihat Ray dengan conceal play-nya. Menangkap terlalu offside kah karena member dari Poisi Voice. udah berubah menjadi naga. Blade akan transform menjadi kerugian untuk tim Koko Esports. Kenapa? Karena mereka tidak ada bala bantuan kembali. Poisi sudah tidak ada naga, ini saatnya mereka untuk melakukan team fight. Mereka memaksa untuk menuju ke arah Bapak Lord yang terhormat. Dan betul sekali One melihat kesempatan kecil itu dan bakal coba diamani dengan cukup tegas. Tapi nampaknya Sinting berada di garis depan bersama dengan FEL. One udah mulai tertangkap tapi langsung retribution diamankan oleh seorang Koko Esports. Evil berhasil mendapatkan satu buah Lord yang terhormat. One nama dari Pontini. Retri Mas Eko ya guys ya. Dan untuk saat ini EVOS mereka, what happened tadi? Ketinggalan salah kalkulasi. Oke, Ray-nya ditumbangkan tetapi untuk saat ini Lord akan jatuh kepada tentunya Koko Esports. Ini benar-benar gue masih shock. Well, kalau nice menurut play gua, banget dari Evil. Kalau menurut gue gini sih, mungkin dengan kejutan dari Aulus Racing ya, dia lari tiba-tiba datang mengeluarkan Retribution dan juga ultimate-nya, ya udah langsung aja Lordnya bisa diambil dengan frame yang benar-benar pas banget, dimana tadi hampir aja dari One yang bisa mengambilnya. Oke, it's okay, no problem. Kali ini lihat dari Koko Esports, mereka coba untuk mendominasi laning di arah bottom lane karena Lord bergerak bebas di arah bottom lane. Tersisa Cakim sama dengan Panzer. Cloakun harus mencari keberadaan Vela ini dimanapun dia berada. Destroy satu turret tambahan. Ini lihat EVOS mereka tidak mau lebih. Langsung ada Andai dikeluarkan dari depan sana dan bahkan mereka datang menuju ke arah seorang Cakim. Kehilangan seorang Panzer dan bahkan hingga overturn yang menyatukan menjadi satu, tapi ternyata bukan menjadi hal yang baik. One is coming, sedikit terlambat, terperangkap di zona nyaman. One nama dari Ponti harus kabur dan berhasil untuk menghindari cekatan dari tim Koko Esports. Koko Esports masih berdiri dengan 5. Lihat 3 member saja tetapi One masih bisa melakukan killing spree. Oke, di shutdown begitu saja tetapi mampu. EVOS Icon masih bisa defend dari serangan-serangan Koko Esports. Shutdown didapatkan oleh para pemain dari tim Koko Esports dan bahkan dengan satu ward yang belum di-enhance, mereka mendapatkan keuntungan maksimal kalau menurut gua. Iya, Ini dia replaynya, silakan. Iya, ini maksimal banget keuntungannya karena kenapa? Inhibitor turret di arah bottom sudah hancur dan di sini Choji notice bahwa combo dari Aulus dan juga Yuzong ini benar-benar efektif sekali dengan dia udah mulai maju. Tapi lihat Yuzongnya memberikan slow juga, Aulusnya juga memberikan damage dari Power of X dan pada akhirnya One pun tershutdown padahal baru aja
dapat killing spree. Tapi ini dia dari itemnya kita bisa melihat ke arah paket terlebih dahulu udah mulai ada 2 digit dengan 10.000 gold yang sudah diterima dan lagi menuju ke arah immortality untuk asuransinya. Itemnya sudah ada Hunter Strike dan ditambah lagi dengan Malefic Roar dan juga War Axe membuat 3 item ini adalah 3 item penetration yang dibutuhkan untuk bisa menembus defensive side dari teman-teman Koko Esport. Contohnya dari Ruby-nya dengan Dominance of Ice, begitu juga dengan dari Yuzongnya dan sama juga dari Dominance of Ice. Ini cukup menarik ya. Iya. Masih Ice Queen One juga build dari Sicilian. Iya, sementara kalau misalkan kita lihat dari Aulusnya juga udah mulai full item juga. Mungkin item terakhirnya akan menuju ke arah Blade of Despair. Wan yang bakal di-geng. Tapi kali ini kita lihat apakah Wan berhasil melakukan buying time. Tapi lihat langsung ada Offended dan bakal terperangkap. Wan nambah dari Podini tergeng dari bottom lane. 4 player mereka fokus menuju ke arah sarang Wan. Dan ini adalah saat yang tepat untuk tim Koko Esport mendapatkan Lord. Kehilangan Wan membuat salah satu permainan dari tim EVOS di garis depannya agak sedikit tumpul. Walaupun mereka memiliki Pendragon, tapi nampaknya mereka masih mau lebih. I'm offended dari Sinting masih cooldown dan sudah kembali lagi ada Damanan Blast. Berhasil mendapatkan 2 yang overturn dan pakai Devil. Immortality-nya sudah pecah. Dibalikan kembali keadaannya. Damage dari Panzer masih bisa ditahan, tapi ternyata Cakim dari dalam pit Lord melakukan free dan looking for double kill. Flicker masih diselamatkan. Triple kill. Looking for media, tapi ternyata Poisi masih mau lebih. Cakim menjadi pilihan dan shutdown. Cakim must down. Cakim berhasil membaik time, membalikan keadaan atas tim Koko Esport. Cakim, bocah kecil berhasil mendapatkan triple kill dan bahkan buying time. Bener banget Ji, itu adalah poin penting dan saat ini reset lagi dan lagi. Nice job dari Poisi juga, dimana dia Black Dragon 4 meskipun sekarat, dia memperhitungkan dia bisa men-take down seorang Cakim dan itu dia Cakim udah gak punya apa-apa lagi. Cakim udah gak punya flicker. Udah setidaknya Poisi worst case-nya banget tadi ya. Sadar, iya. Worst case-nya tadi itu Tukeran, dia pecah immortal. Iya, dia nggak mati, tapi bakal tetap cuan. Ya. Immortalnya tapi pecah. Itu udah worst case banget. Tapi kali ini kita lihat di mana Poisi berada di garis depan. Team fight kali ini bakal lebih adil, 5 versus 5. Wan bakal coba untuk mencari ke arah belakang. Poisi sudah berubah menjadi sebuah naga, tapi lihat Cloud melingkar ke arah belakang. Cloud kali ini masih bertahan hidup, tapi lihat Lordnya bebas. Wan akankah mencari colong 1 poin. Lord nampaknya nggak bisa masuk lebih dalam. Lord berhasil diamankan. Panzer pun tertangkap di depan sana. Kehilangan Panzer ini bencana untuk EVOS Icon. Koko Esport menunjukkan taringnya di game kali ketiga kali ini. Lord marching di bagian bawah, 5 member. Wan harus berhati-hati. Conceal plate. Oh my god, I'm offended dan bahkan Wobokobo jomblo. EVOS Icon kehilangan 3 pemainnya. Ini the real bencana. Mereka tersisa Cakim dan juga Pendragon. Cakim tanpa adanya frontliner dia nggak bisa melakukan free hit. Sedangkan Vela ini dengan stack sudah lumayan banyak. Poisi nggak beli apapun yang terjadi. Cakim udah nggak punya flicker dan langsung dihantam. Dan this Koko Esport take the game. Koko Esport menumakan auman EVOS Icon One dan kawan-kawan harus tunduk di hadapan Poisi. Reverse sweep di game kedua dan game ketiga. What a game, what a match. Resmi 1 baris dari caster prediction hari ini salah semua. Sebaris loh. Sebaris EVOS Icon semuanya dari KB hingga Ranger Mas, semuanya EVOS Icon dan semuanya salah. Dan ini yang Choji maksud dari di game kedua tadi. Di mana sinergi.